Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Hari ini Ramadan hari ke-7. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan tetap semangat untuk menyelesaikan penelitian kita. Sahabat statistik, pada tema kali ini masih sama seperti tema-tema di mana kami telah membuat video tutorialnya. Namun tema kali ini tentang uji validitas dan reliabilitas Smart PLS 4. Coba kita lebih detail lagi ya, karena ada beberapa orang yang masih bertanya lewat uh, WhatsApp ke kami. Coba kami jelaskan lebih jauh tentang uji validitas dan reliabilitas Smart PLS PS4. Baik, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi sahabat dan juga bagi kami semuanya. Sekali lagi, mohon izin untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Ada satu jurnal yang ditulis oleh Haier, judulnya When to Use and How to Report the Result of VLSM. Ini menjadi catatan bagi sahabat semua bagaimana caranya kita membuat sebuah laporan di dalam SEM PLS ya. Ini jurnalnya, cukup diikuti jurnal ini karena penulisnya juga sudah terkenal sekali, namanya Haier ya, dan sangat populer di dunia ini ya, Haier ya. When to use and how to report the result of PLSM. Silakan search di Google dan ada jurnal ini dan ikuti panduan di dalam jurnal ini. Ini adalah model penelitian kita, ada pemberdayaan, motivasi, religiositas, dan kepuasan. Diukur secara reflektif. Ini reflektif, dan kepuasan juga diukur oleh reflektif. Tanda reflektif itu arah panah mengalir dari variabel ke indikator. Jadi indikator itu adalah mencerminkan. Jadi kata reflektif itu artinya adalah mencerminkan. Sekali lagi, kata-kata reflektif itu mengandung arti mencerminkan. Jadi reflektif itu artinya mencerminkan. Jadi item pengukuran mencerminkan pengukuran variabel. Oke ya, ini dia kata reflektif artinya. Kita lanjutkan kembali bagaimana mengevaluasinya. Nah, mengevaluasinya untuk model pengukuran reflektif di dalam Haier itu ada pertama loading factor atau outer loading di atas 0,70 kalau pakainya Haier. Kemudian chin itu batasnya 0,60 minimal ya. Kemudian reliabilitasnya dilihat oleh Cronbach alpha dan composite reliability ya. Dilihat dari composite reliability dan Cronbach alpha. Ini composite reliability. Reliability ya, dilihat dari dua ukuran composite reliability dan Cronbach alpha di atas 0,70. Untuk studi eksplorasi Cronbach alpha masih 0,60. Kemudian convergent validity-nya dilihat dari AV 0,50. Kemudian HTMT di bawah 0,90. Ini discriminant validity-nya. Fornet dan Necker, ini metode jurnal tahun 81 ya, 1981. Akar AV lebih besar dari korelasi antar konstruk. Dan terakhir adalah cross loading ya, cross loading. Oke, coba kita lebih detail ya penjelasan dari evaluasi model pengukuran ini. Ini lebih detailnya, coba nanti kita akan bahas satu persatu. Apa itu loading factor? Loading factor itu artinya adalah besarnya korelasi antar item dengan variabel. Ini loading factor. Ya, sekali lagi, loading factor itu adalah besarnya korelasi antar item dengan variabel. Kedua, ukuran yang menunjukkan seberapa besar item mewakili atau mencerminkan pengukuran variabel. Semakin Anda mencerminkan mewakili Bapak Anda, maka Anda semakin mirip dengan Bapak Anda. Itu ya. Seberapa jauh item pengukuran itu mencerminkan pengukuran variabel. Itu namanya outer loading atau loading factor. Disebut juga tingkat validitas minimum 0,70 kalau pakai Haier dan pakai chin 1998. Di bawah 0,60 sebaiknya Anda drop. Ya, kita lebih baik menggunakan 0,60 saja. Kemudian kuadrat dari nilai loading factor ini disebut sebagai communality. Satuannya adalah persen. Ya, coba kita lihat model ini. Pertama, kita sudah punya model seperti ini. Ini raw datanya di save as dulu. Raw datanya di save as dulu dalam bentuk CSV ini. Ya. Dan untuk CSV kemudian di save. Ini sudah ada di komputer saya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita buka Smart PLS versi 4-nya, new project. Kemudian tulisin uji validitas misalnya, atau
projectnya skripsi misalnya seperti ini, create, sudah ada di sebelah kiri ya, import data dulu, cari datanya di mana, ini datanya. Oke, pastikan di sininya metrik semua, metrik sampai bagian terakhir pastikan di sini metrik. Kalau di sini ada yang namanya kategori, kalau ganti dengan metrik ya sekaligus. Ini semuanya harus metrik ya. Kemudian import, kemudian back, kemudian klik 2 kali create model, skripsi, analisis PLSM, kemudian tulis lagi aja skripsi misalnya seperti itu. Oke, langkah pertama adalah menggambar di blok, tarik, tuliskan pemberdayaan misalnya. Enter, simpan sebelah kiri pakai ini. Kemudian religiositas, drop religiositas. Oke, simpan sebelah kiri ini. Kemudian menggunakan variabel mediasi motivasi. Oke, sebelah kiri, dan terakhir adalah kepuasan. Kepuasan kerja guru ini ya. Oke, sebelah kanan, kemudian kita sambungkan connect. Ini mediasinya. Oke, terakhir kita tinggal rapihkan. Oke ya, seperti ini modelnya. Langkah pertama kita run model ini dan kita lihat outer loadingnya dulu. Kita akan memberikan penjelasan tentang outer loading ini. Ya. Nilainya 0,70 atau 0,60. Oke, kemudian kita lihat di sini outer loading, outputnya ada di sebelah kiri, gunakan list. Ada beberapa item di bawah 0,70, yaitu pemberdayaan 1, 2, dan motivasi 1. Ya, ini hasilnya. Kemudian, kita copy di sini. Ini dibuang. Ya, ini tidak valid karena kita menggunakan outer loadingnya pakai higher ya. Di atas 0,70. Ya, di bawah 0,70 ini tidak valid. Ya, jadi item yang tidak valid dibuang atau dihilangkan dari model. Kemudian diestimasi ulang. Ya, berarti ini kita keluar dulu dari ini. Ini dibuang dulu, yaitu motivasi 1, di delete, pemberdayaan 1, dan pemberdayaan 2. Jangan lupa klik select lagi, rapihkan. Sudah, kemudian kita run ulang lagi. Run ulang, kita pastikan dulu di outer loadingnya ini semuanya motivasi 1. Oh, ini masih ada motivasi 1. Ini belum dibuang nih. Dibuang dulu motivasi 1. Oke. Di run kembali, rapihkan, run. PLSM. Oke, kemudian dilihat di outer loadingnya, di list ini sudah hijau semua, berarti kita sudah bisa lanjut. Ya, jadi ini dapat diinterpretasikan seluruh item pengukuran valid seperti ini. Nah, ini dia. Ini sudah valid semua ya. Ini nilainya nih valid, berarti semua item pengukuran valid. Lanjut. Berarti semua item pengukuran valid ya. Oke, kita lanjut dengan kepuasan kerja. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu item pengukuran dari masing-masing contoh ini, religiositas. Yang paling tinggi itu adalah ini, 2 item ini. Jadi religiositas itu yang paling tinggi kontribusinya itu adalah ya. Untuk variabel religiositas diukur atau kontribusi terbesar berasal dari
item relic 3 dan relic 4 ya, dengan loading factor tertinggi. Ini artinya setiap perubahan religiositas maka akan tercermin paling kuat atau lebih kuat ya, lebih tinggi pada relik 3 dan relik 4. Anda lihat saja relik 3 dan 4 itu kuesionernya apa gitu ya. Itemnya, lihat kuesioner, balik lihat kuesioner. Oh, misalnya item 3 dan item 4 adalah tentang ibadah. Ya, religiositas itu tentang ibadah, religiositas 4 itu berkaitan dengan amal perbuatan baik misalnya. Berarti artinya setiap perubahan religiositas seorang itu paling kuat akan tercermin pada item tentang ibadahnya seseorang atau tentang amal solehnya seseorang. Ya, itulah arti dari loading factor. Jadi loading factor yang paling tinggi dialah yang paling mewakili pengukuran variabel. Jadi loading factor tertinggi, maka item tersebut paling mewakili, gitu ya, paling mencerminkan pengukuran. Kalau nanti religiositas ini signifikan, maka item pengukuran inilah yang paling dominan yang mewakili pengukuran variabel. Itu arti dari loading factor. Kita lanjutkan setelah loading factor, kemudian kita lihat tingkat reliabilitasnya. Ada di sini construct reliability dan validity, Cronbach alpha, composite reliability, dan AV ya. Pertama kita akan lihat dulu dari Cronbach alpha, composite reliability dan juga ROA. Ini nilai minimumnya di bawah di atas 0,70 ya. Kita lihat di sini. Cronbach alpha dan composite reliability minimal 0,70 ya. Nilai ini dalam catatan higher disebutkan Cronbach alpha itu nilainya selalu konservatif ya. Nilainya lebih rendah dibandingkan composite reliability dan ROA. Karena Cronbach alpha mengasumsikan bobot dari setiap pertanyaan itu adalah sama. Oleh karena itu maka nilai Cronbach alpha selalu konservatif oleh higher. Bahasa Inggrisnya ini. Dari buku Higher disebutkan kayak begini, while Cronbach alpha are rather conservative, the composite reliability ROCE may be too liberal, and the construct to reliability is typically viewed as within these two extreme value. As an alternative and building on JICRA, subsequent research has proposed the exact namanya ada ROA. Jadi nilai ROA ini nilainya terletak antara Cronbach alpha dan juga composite reliability. Pak, gimana cara melaporkannya di dalam skripsi, tesis maupun disertasi? Laporkan saja tiga-tiganya, ya. Kita bisa juga melaporkan tiga-tiganya dari nilai composite reliability, Cronbach alpha maupun ROA. Nah, ini tiga-tiganya dilaporkan saja. Kebetulan tiga-tiganya ini nilainya di atas 0,70. Ya, ini artinya reliable. Selanjutnya adalah tentang convergent validity. Ya, convergent validity itu adalah AV. Apa artinya AV? Ini convergent validity. Secara keseluruhan, seberapa jauh item pengukuran mengukur variabel. Ya, tadi religiositas diukur oleh 6 pertanyaan. Jadi secara keseluruhan, seberapa jauh ke-6 item pengukuran 5 item pengukuran religiositas mengukur variabel religiositas. Itu namanya convergent validity. Atau bahasa statistiknya adalah besarnya variasi item pengukuran, jadi variasi data di dalam item pengukuran yang dikandung oleh variabel religiositas. Satuannya persen ini. Jadi convergent validity minimum 0,5 itu artinya adalah minimum variabel religiositas itu mengandung variasi data item 1, religiositas 1, 2, 3, 4, 5 itu 50%. Maka disebut variabel memiliki convergent validity yang baik. Jadi sekali lagi, convergent validity yang baik itu minimum variabel tersebut mengandung 50% variasi di dalam item tersebut. Ya, sekali lagi satuannya persen dan kita bisa lihat di sini hasilnya adalah di atas 0,50. Pak, gimana kalau di bawah 0,50 dibuang salah satu item yang paling loading factornya paling rendah? Memperbaiki nilai AV rendah dengan cara menghilangkan loading factor yang paling rendah. Jadi item dengan loading factor yang paling rendah itu lalu dibuang. Itu namanya convergent validity.
Kemudian lanjutkan dengan diskriminan validity. Outputnya ada di mana? Di sini, di bawahnya. Diskriminan validity ada 3. Pertama cross loading, kedua Fornell dan Laker, yang ketiga adalah HTMT. Ini nilainya. Ya, kita lihat dulu teorinya begini. Diskriminan validity itu artinya adalah sejauh mana suatu variabel itu secara teori berbeda dengan variabel yang lainnya. Contoh kepuasan dengan motivasi. Secara teori ini beda. Ya, teori kepuasan mungkin dari Lutan, teori motivasi dari Maslow. Ya, secara teori beda. Tetapi kadangkala kita bikin pertanyaannya itu suka redundant, mirip. Sehingga kadang-kadang antara pertanyaan motivasi dengan pertanyaan kepuasan itu tumpang tindih, mirip seperti ini, beririsan. Ya. Jadi artinya sejauh mana variabel berbeda dengan variabel yang lainnya secara teori dan terbukti secara empiris dengan pengujian statistik. Itu yang disebut sebagai validitas diskriminan dan ini perlu dilaporkan skripsi, tesis maupun disertasi. Kalau di skripsi tesis mungkin dilaporkan cross loading, Fornell-Laker, ya HTMT juga boleh, silakan. Tapi khusus untuk jurnal-jurnal yang dipublish di luar, di internasional, dan Scopus dan lainnya, mereka sudah meminta yang namanya HTMT untuk dilaporkan. Jadi ada perubahan sekarang, HTMT lebih dominan untuk dilaporkan di dalam jurnal-jurnal internasional. Karena merujuk suatu studi yang dilakukan oleh SASDET, ini studinya. Ini bahasa Inggris aslinya dari buku Hair ini. Nah ini dari buku Hair mengatakan gini, SASDET bikin suatu simulasi atau bikin suatu penelitian yang menyatakan bahwa Fornell dan Laker itu tidak bekerja baik. Ini lihat, does not perform well, particularly when the indicator loadings on a construct differ only slightly. Ya, misalnya antara loadingnya tidak terlalu jauh berbeda, maka si Fornell dan Laker itu mengalami kegagalan di dalam mendeteksi adanya validitas diskriminan ini. Ya, ini dia referensinya dari Hair. Maka Hair mengatakan as a better alternative, we recommend HTMT. As a better alternative, alternatif yang paling terbaik itu adalah kita menggunakan HTMT to assess, untuk menguji diskriminan validity. Ya, the HTMT is defined, definisi HTMT itu apa, lalu dijelaskan oleh Hair. Sini. Jadi ada 3 ukuran indikator yang wajib dilaporkan di dalam diskriminan validity. Pertama cross loading, kedua Fornell dan Laker, dan ketiga HTMT. Dan lebih baik kita menggunakan HTMT. Bagaimana caranya? HTMT tadi sudah outputnya ada di sini ya. Sekali lagi outputnya sudah jelas. Dan kemudian kita lihat di sini. HTMT ini. Nah, ini adalah nilai HTMT. Nilainya itu harus di bawah HTMT itu nilainya harus di bawah 0,90. Ya. Jadi di bawah 0,90 itu artinya ada diskriminasi ya. Yang kuat antara dua variabel. Contoh di sini. Kepuasan kerja dengan motivasi 818. Berarti ini akan ada cenderung ya antara pertanyaan kepuasan dengan motivasi itu beririsan tapi masih di bawah 0,90 dan masih bisa diterima. Contoh kepuasan kerja dan lusiditas berbeda nih. Contoh 0,693 agak jauh diskriminasinya. Ya, ini namanya HTMT. Yang kedua adalah Fornell dan Laker. Oh, ini HTMT juga ya. Ini Fornell dan Laker. Maaf, ini Fornell dan Laker harusnya Fornell dan Laker. Kopinya ini nih, Fornell dan Laker. Oke ya, ini saya copy, paste, coba ya. Oke, ini adalah Fornell dan Laker. Saya pindahkan ke ini aja. Saya pindahkan di sini ya, Fornell dan Laker di sini. Ya. Fornell Laker itu artinya garis miring melintang. Ini adalah akar AV ini. Yang saya warnain kuning ini namanya akar AV. Jadi yang kuning itu adalah akar AV. Akar AV harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi ya. Jadi akar AV-nya harus lebih besar dari korelasi. Contoh di sini kita lihat di sini. Akar AV-nya untuk kepuasan 722 harus lebih besar dibandingkan yang ini. Yang warnanya biru nih, saya biru ini atau merah ini. 722 lebih besar 69, 69, 59. 771 lebih besar daripada sampingnya dan di bawah. Ya, begitu juga nih. 813 lebih besar daripada di bawah dan samping kiri cara bacanya. Ini ke sini nanti berarti cara bacanya.
ya. Nah, ini cara bacanya 813 lebih besar ke kiri dan lebih besar ke bawah. Ini namanya Fornell dan Laker. Dan terakhir itu adalah HTMT. Ini cross loading. Oke, cross loading itu adalah evaluasi model pengukuran evaluasi validitas diskriminan tingkat item. Ya. Cross loading ini adalah evaluasi diskriminan validity tingkat item. Bagaimana cara membacanya? Lihat motivasi. Ya, ini motivasi saya gedein. Motivasi 2 sampai motivasi 6 itu adalah item pengukuran motivasi. Maka seharusnya dia berkorelasi lebih tinggi dengan motivasi. Lihat, 746, 772, 79, 758. Dan berkorelasi rendah dengan item yang lainnya. Item dari variabel yang lainnya. Jadi motivasi 2 itu berkorelasi 746 dengan motivasi. Lebih tinggi dibandingkan berkorelasi dengan kepuasan kerja 529, 471, dan 531. Motivasi 3 berkorelasi dengan motivasi 772. Lebih tinggi dibandingkan kiri dan kanan ini. Oke, motivasi 6 juga sama, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Sekali lagi, yang perlu kita perhatikan pertama adalah kata reflektif itu mencerminkan. Yang kedua, outer loading minimal 0,60 atau 0,70. Semakin tinggi nilai loading factor, maka semakin mewakili atau mencerminkan pengukuran variabel. Chrombatch alpha, composite reliability, dan Digiro A itu juga dilaporkan tiga-tiganya minimum 0,70. Kemudian selanjutnya validitas konvergen itu minimal 0,50. Ya, minimal 0,50 dan satuannya dalam persen ini. Ini sebenarnya satuannya persen. Oke, kemudian dilanjutkan dengan validitas diskriminan. Ini teorinya, artinya ini. Dan ada 3 alat ukur cross loading, Fornell Laker, dan HTMT. Lebih baik kita menggunakan HTMT ya, sesuai dengan referensi yang ditujukan oleh Haier ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan kepada sahabat statistik semua. Jika ingin memiliki e-book statistik 1800 halaman, ya, Smart PLS 3, 4, kemudian ini nomor kontak kami, silakan saja dikontak kami. Dengan senang hati kami membantu sahabat statistik semua. Ada SPSS, Risrael, War PLS, JSP, Smart PLS 3, 4, Amos, dan Stata. Semua e-book ini kami bikin 2 jilid setebal 1800 halaman dan bisa sahabat statistik gunakan sebagai referensi. Jadi ada ISBN dari Perpustakaan Nasional. Cukup beli 1 kali gratis selamanya. Harganya hanya Rp70.000. Jadi Rp70.000 itu cukup beli 1 kali. Itu gratis seumur hidup. Tahun ini kami akan update lagi Risrael, Smart PLS, SPSS, juga Smart PLS akan terus kita update ya. Dan juga Amos dengan Stata. Coba kita update kembali tahun ini. Mudah-mudahan bisa mencapai 2000 halaman. Dan sahabat statistik semua tidak perlu membayar lagi, cukup beli 1 kali, maka gratis seumur hidup, bisa membantu untuk mengolah data penelitian sahabat statistik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.